Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan untuk mendengarkan, mengikuti aksi nyata dari saudara kita, dari rekan guru kita, yaitu Pak Rizky Hardinata. Selanjutnya salawat dan salam adalah kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Wakil, dan teristimewa kepada pemateri kita, pelaku aksi nyata kita, Bapak Rizky Hardinata, yang akan melakukan aksi nyata yang bertemakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, oleh karena itu mungkin langsung saja kepada tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja memberi waktu. Untuk pertama kali marilah kami mohonkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan sebelum kita memulai acara ini. Kepada Bapak Kepala dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih berikan kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk menyaksikan sebuah aksi nyata dari saudari kita Pak Rizky dengan tema menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Salam dan salam kita kirimkan kepada Jemaah Allah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Waka, Bapak Ibu para majelis guru, pada kesempatan ini alhamdulillah ya, dari sekolah kita ada salah seorang guru yang mengikuti CGP. Alhamdulillah Pak Rizky lolos, meskipun mungkin ada beberapa guru yang ikut barangkali tidak lulus atau belum rezekinya. Hal ini merupakan sebuah keberatan dari pemerintah ya, Kementerian Pendidikan, di mana untuk meningkatkan kualitas dari para Bapak Ibu majelis guru dengan adanya CGP. Nah, saya sebagai lagi kelas sekolah berharap Bapak Ibu yang belum CGP bisa mengikuti CGP dengan harapan semakin mengupgrade ilmu yang dimiliki sekarang. Dan terkhusus buat Pak Rizky, kami dari SMA Negeri 2 Minus mengucapkan aplaus ya, semangat buat Pak Rizky, meskipun untuk mengikuti CGP tidaklah gampang ya, dengan waktu selama 6 bulan, tidak tahu siang dan tidak tahu malam, tidak tahu capeknya gimana ya. Sementara kewajiban di sekolah juga tidak bisa ditinggalkan. CGP harus dijalankan dan kewajiban di sekolah juga harus dijalankan. Jadi Pak Rizky tetap semangat, insya Allah lulus, insya Allah makin sukses, dan Pak Rizky semakin mantap ilmunya dan bisa menularkan buat kawan-kawan yang ada di sekolah. Barangkali sedikit itu penyampaian dari saya mewakili kelas sekolah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya marilah kita mendengarkan inti dari kegiatan kita pagi hari ini, yaitu aksi nyata dari calon guru penggerak rekan kita Bapak Rizky Hardinata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
Kami sangat menantikan ilmunya, sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Rizky, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka aksi nyata saya selama CGP khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya salawat berikan salam, tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita yaitu yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir di ruangan yang berbahagia ini. Izinkanlah saya, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Siak Provinsi Riau, menyampaikan aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini bukan maksud untuk mengajarkan, tidak, tetapi saya hanya berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Nah, dalam pemaparan ini ada beberapa konsep yang nanti saya akan coba bahas. Yang pertama itu pendidikan, paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi pelaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Sama-sama kita ketahui pemerintah sudah mencanangkan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, yang mana paradigma itu bertumpu pada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum itu kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini kita tahu terkadang kita hanya menyempatkan anak-anak didik kita. Ternyata setelah saya pahami, setiap anak kita itu punya potensi yang berbeda. Kita tidak boleh menyamakan apakah dengan menyampaikan saja. Terkadang anak juga yang ada yang suka yang berketerampilan dan sebagainya. Maka dari itu langkah-langkahnya kita harus mendiagnostik apa sih kemampuan anak ini, apa sih kompetensi yang dimiliki, minat seperti apa. Nah, sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru harus berhamba kepada anak. Berhamba ini maksudnya bukan kita menyembah-nyembah, tidak. Kita mengajarnya, menuntun anak sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Apa kodrat anak? Kodrat anak itu ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam artinya anak punya potensi, punya minat dari lahirnya yang masih kabur, abstrak. Ya, kalau selama ini kita tahu anak itu adalah kertas putih yang kosong, kita yang mengisinya. Ternyata yang selama saya pahami, anak itu bukan kertas kosong, melainkan tulisan-tulisan abstrak yang masih kabur. Apa tugas kita? Tugas kita adalah menebalkan minat bakat anak tersebut. Bagaimana dengan kodrat zamannya? Kodrat zaman sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kalau kita menggunakan teknologi, bisa menggunakan YouTube kah, TikTok kah, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat apa saja paradigma profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini memang yang pertama yang dituntutnya, akhlak. Yang kedua, berpendidikan global. Artinya kita berwawasan luas, ya, bergotong royong. Sama-sama di sini kita bagaimana berkolaborasi antara murid dengan murid, antara murid dengan guru, guru dengan kepala sekolah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berjuang sendiri, melainkan berjuang secara bersama-sama. Selanjutnya kreatif. Artinya ya, kreatif itu tingkat tertuntut, ya. Berpikir kritis. Dia anak itu nggak terima saja. Dia harus bisa menyampaikan pendapatnya bagaimana dan
kenapa begini dan kenapa begitu. Itu yang dituntut dari kurikulum sekarang ini. Lain itu mandiri, ya. Kita sama-sama kita tahu selama ini kan anak itu mencerek. Kalau sekarang tuntutannya itu adalah anak itu yang berusaha sendiri untuk mencari tahu dan menggali ilmu sebanyak mungkin. Kita hanya menuntut mengarahkan anak agar sesuai dengan minat dan tujuan. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya apa? Ada beberapa kesalahan kita sebagai guru, termasuk saya dulunya, ya. Yang pertama apa yang kita salahi? Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, sama-sama kita ketahui, kita terlalu mengontrol anak. Padahal pada hakikatnya di kurikulum Merdeka, anak diberikan kebebasan, tapi bukan sebebas-bebasnya. Tetap kita mengarahkan menuntun anak, ya, sesuai dengan apanya. Misalnya anak suka pembelajaran yang berbasis teknologi, ya kita arahkan ke teknologi. Ada anak yang suka yang mendengarkannya. Bagaimana kita mencoba meramu pembelajaran itu yang kreatif dan inovatif, semuanya dapat. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini terkadang juga saya juga pernah salah juga, ya. Mungkin saya pribadi, Bapak Ibu guru juga, kita pernah merasakan mungkin memberikan penghargaan kepada anak, ya. Apakah dengan berupa uang, apakah dengan pujian dan sebagainya. Menurut pembelajaran yang saya pelajari, ya, tidak semua penguatan positif itu berdampaknya bermanfaat, karena efeknya itu hanya sementara. Contoh, kamu hebat, anak. Ini ada uang sedikit, ya. Pasti anak itu kan terkonsepsi dalam pikirannya, kalau saya akan berbuat lebih, saya akan dapat duit ini, ya. Nah, lalu bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Kita harus membangun namanya motivasi intrinsik, ya, bukan motivasi ekstrinsik, intrinsik dalam dirinya. Contoh, kenapa kamu harus disiplin? Kita jabarkan disiplin ini seperti ini, nah, apa manfaat disiplin? Kalau kita nggak disiplin bagaimana? Artinya apa? Dia paham dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu kira-kira. Jadi ketika kita memberikan sebuah pembelajaran pada anak itu dituntut mengerti, paham dengan apa yang dia lakukan. Motivasinya intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik, sifatnya sementara. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter, ya. Kadang-kadang kita juga merasa ada nih sebuah salah satu buat fungsi kontrol itu adalah membuat anak merasa bersalah. Contohnya begini, kenapa kamu telat, nak? Atau telat, ya? Fungsi kontrolnya supaya anak mampu bersalah itu. Merasa bersalah, coba jangan telat, nak. Nanti kalau anak bapak telat, nanti bapak yang dimarahkan kepala sekolah. Yang mana tuh, nak? Bapak sering jadi jadi bapak guru piket pada waktu itu. Kok kamu terus yang telat, nak? Ya. Jadi seolah-olah anak merasa bersalah dengan yang mereka lakukan. Itu tidak bisa kita lakukan. Nanti akan kita bahas lagi posisi kontrol. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sudah tertanam kuat dalam diri kita bahwa anak-anak orang dewasa tuh punya yang uang, ya, punya kekuatan, power yang selalu benar. Ini konsepsi yang menurut pembelajaran saya itu salah. Bahwa anak itu juga punya konsepsi tersendiri yang pasti juga ada kebenarannya juga, ya. Tidak semuanya orang dewasa itu adalah benar. Nah, lalu bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, ini saya sudah coba buatkan kolomnya, stimulus respon dan teori kontrol. Yang kita sama-sama kita tahu, realitas kebutuhan kita sama, itu kan anggapan normalnya. Tapi yang sebenarnya ini, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap kita ini mempunyai kebutuhan yang berbeda, minat yang berbeda dan sebagainya. Semua orang melihat hal yang sama, tidak, ya? Setiap orang seharusnya memiliki gambaran yang berbeda.
kita tidak bisa samakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini yang berbahaya ya. Ini maksud kita bisa menghasut atau mempengaruhi. Konsepsi yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ya. Coba kita pahami, oh menurut orang ini seperti ini ya. Oh begitu. Jangan kita paksakan cara pandangan kita terhadap orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap orang pasti punya salah. Lalu bagaimana cara kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita, termasuk kita, itu adalah proses pembelajaran. Salah itu adalah hal-hal yang wajar. Ya. Tugas kita lah menuntun anak itu tersebut untuk mengarahnya ke agar berperilaku lebih baik. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Bukan orang lain yang mengontrol diri kita, tetapi kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Kita harus tahu pasti kapan kita capek, kapan kita bisa enjoy dan sebagainya. Jadi tidak bisa dipaksa-paksakan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ya. Di pemaksaan ini tidak boleh ternyata. Maka dari itu apa yang harus dilakukan? Kolaborasi. Ini kita bersama-sama dan bersepakat untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya. Ini harus kita hilangkan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang satu adalah model berpikir menang-menang. Ya. Tidak ada yang kalah menang. Melainkan anak kita menang, kita juga menang. Tidak ada yang kalah dalam hal di sini. Itu cara pandangan berpikir yang pendekatan teori kontrol. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah disiplin positif. Ya, sama-sama Bapak Ibu bisa lihat apa itu pengertian disiplin positif. Ini artinya belajar. Disiplin sebenarnya artinya disiplin itu adalah belajar. Ini kata disiplina. Mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan terdidik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya. Ketika kita melakukan disiplin anak, tidak ada yang mengancam. Awas ya, kalau kamu tidak bantu, nanti bapak ibu guru tidak naik kelas atau dan sebagainya. Atau memberikan hukuman yang hukuman juga ternyata juga menyebabkan mempengaruhi disiplin positif itu sendiri. Nanti kita bahas yang lebih dalam. Jadi apa? Sebagai seorang pendidik, kita telah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Ya, seperti yang saya bilang tadi, motivasi yang harus ditumbuhkan itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Contohnya karena takut dengan kepala sekolah, takut dengan gurunya. Itu berarti itu masih kalau ada rasa-rasa ketakutan atau ingin didapat sesuatu penghargaan, itu berarti motivasi kita atau murid kita itu masih motivasi ekstrinsik, sifatnya sementara. Ini contoh-contoh nilai kebajikan yang saya bikin. Ada beriman, ini profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai universal? Contoh seperti ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, disiplin, antusias, empati dan sebagainya. Dan berikutnya, terkadang kita ketika melakukan mendisiplinkan anak, kita tidak memahami langsung memberikan hukuman dan sebagainya. Dalam pembelajaran yang saya pelajari, ternyata ketika ada anak melakukan kesalahan dalam menerapkan disiplin, kita harus tahu dulu, ya, kesalahan anak itu karena kenapa? Ya, tentunya ada namanya kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki pilihan tertentu, dan semua yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja, ya, ini ya, apa saja kebutuhan dasar manusia?
Yang pertama, itu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, mungkin anak-anak kita tidak disiplin karena dia keluar makan, minum, ya. Makan, minum, tempat tinggal, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya. Jadi kalau ada anak-anak kita lapar, betul-betul sakit mah dalam kondisi ini, ya kita berikan ini betul-betul ya, betul dia memang sakit perut dan sebagainya. Kedua, karena kasih sayang yang harus diterima. Ya, kalau anak tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya ataupun di sekolah, akan menyebabkan juga perilaku anak itu akan nakal di sekolah atau di rumah. Karena itu kita lihat dulu, bagaimana sih yang apakah kebutuhan hidupnya kena atau kasih sayangnya yang bermasalah atau bagaimana. Selanjutnya, setiap anak itu butuh yang namanya penguasaan. Ya. Maksudnya seperti ini. Dia ingin dianggap ada di sekolah itu, dia dianggap ada di kelas itu. Ingin menunjuk giginya, saya ini ada loh. Ya. Kalau ada anak-anak yang caper cari perhatian itu berarti kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi itu, ya. Penguasaan. Ya. Selanjutnya kebebasan. Kadang kita temui anak-anak yang tidur-tiduran, tidak senang dalam pembelajaran. Ya. Kita tidak menyalahkan anak dulu terlebih dahulu. Coba introspeksi diri kita lagi. Ya, metode pembelajaran kita sudah benar atau belum? Cara kita menyampaikan pelajaran sudah benar atau belum? Termasuk saya juga. Saya juga berupaya untuk menginovasikan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, kesenangan. Ya, setiap anak namanya kodrat anak itu yang saya pahami ternyata dari PAUD sampai SMA itu dan sampai perguruan. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Ya. Termasuk kita kadang kita ketawa-ketawa, canda dan sebagainya, atau bergurau dengan kawan, itu adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus kita penuhi sebagai manusia. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan masalah terhadap diri kita atau diri anak. Jadi kalau ketika kita mendisiplin anak, coba lihat dulu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Nah, kita koreksi, oh ternyata ini penyebabnya. Maka baru kita carikan solusinya. Ini motivasi perilaku, seperti yang saya bilang tadi, ada yang untuk hukuman. Ya, kalau ada anak yang tidak disiplin, kita lakukan hukuman. Enggak apa yang menyebabkan anak itu akan menghindar. Ya. Dia karena tidak menghindar dan tidak nyaman, maka dia lari dia atau dia patuh. Ya, tapi motivasinya ekstrinsik. Satu lagi, kalau ada anak-anak yang kalau nggak diberi poin, tidak berikan tanda tangan atau dicap dapat poin 1, 2, 3, 4, dia nggak angkat tangan, ya, atau tidak aktif di dalam pembelajaran. Berarti motivasinya itu masih ekstrinsik. Seperti yang saya bilang tadi, motivasi ekstrinsik ini sifatnya sementara. Lalu bagaimana untuk motivasi itu berjalan seterusnya? Maka yang harus kita temukan adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadikan orang itu yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Contohnya, kita datang ke sekolah ini pagi-pagi mengadakan sesuatu, itu bukan karena takut dihukum dengan kepala sekolah atau melakukan sesuatu yang ingin dipuji-puji dengan kepala sekolah. Nah, itu keliru itu. Itu berarti motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Ya. Lalu bagaimana kita datang ke sekolah tepat waktu tanpa adanya memikirkan penghargaan dari kepala sekolah, tanpa memikirkan hukuman, menghindari hukuman. Kalau sudah kita kesadaran diri yang tumbuh, berarti kita sudah motivasi intrinsik sudah tumbuh dalam diri kita. Itulah kira-kira. Nah, ini ya, ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Terkadang orang menyamakan. Ya. Kalau hukuman itu dia datangnya tiba-tiba, misalnya anak telat, ya, kamu turun, pusat dan sebagainya. Itu berarti hukuman, termasuk hukuman itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Berarti dalam membuat kesepakatan kita tidak melibatkan anak, kita aja yang membuat aturan itu tidak boleh. Ya, berupa hukuman
fisik dan psikis. Ini termasuk saya juga pernah melakukannya dan ini adalah kesalahan menurut saya. Ya, hukuman fisik dan psikis ini ternyata ini termasuk kategori hukuman. Ya. Lalu bagaimana beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah direncanakan. Misalnya ada kesepakatan kelas, makanya dalam pembelajaran seperti yang waktu pengajar datang, dia mengatakan untuk masuk pembelajaran itu kita harus buat dulu namanya kesepakatan kelas. Ya, tujuannya apa? Kesepakatan kelas ini kita ulang-ulang terus agar menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Kalau jadi kita tidak bisa menghukum anak telat luar, kecuali kita sudah membuat kesepakatan kelas, bapak masuk berarti anak bapak sudah masuk telat 5 menit. Kalau telat ada konsekuensi disepakati oleh anak murid dan semuanya. Tidak sepakat pak, lalu bagaimana yang bagusnya? Oh begini. Kita juga berpikir juga apakah masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal dan anak setuju pun, maka kita jadi kesepakatan kelas. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, namanya konsekuensi anak juga pasti tidak akan nyaman. Karena ada hukuman juga. Walaupun sudah ada kesepakatan, anak juga tidak akan nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Dia memantau terus. Cari dia kesalahan mana kesalahan anak ya. Berarti dia di tahap konsekuensi. Lalu bagaimana tahap yang seharusnya ada namanya tahap restitusi. Proses menciptakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Habis itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi, ketika ada masalah atau kita sendiri yang bermasalah, kita panggil dulu. Ya. Ada nanti di dalamnya ada tiga restitusi. Langkah pertama kita lakukan tentu adalah menstabilkan identitas. Habis itu nanti kita lihat. Ada sampai nanti namanya nanti adalah membuat keyakinan. Ini yang saya bilang tadi 5 posisi kontrol guru. Ya. Ini memang 5 ini boleh kita gunakan. Tetapi berdasar pemahaman saya yang saya dapatkan, posisi yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Ya. Kalau posisi penghukum yang baik itu hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik jelas ya, pukul, push up dan sebagainya. Masuk kalaupun kita nggak melakukan itu, terus kita bilang bodoh. Ya. Kamu bodoh kali, tolol kali. Kita masuk ke hukuman verbal yang penghukum. Itu tidak boleh sebenarnya. Ini dapat menimbulkan namanya nanti dalam pembelajaran sifat dendam kepada anak. Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini kadang-kadang kita juga membuat anak merasa bersalah. Udahlah nak, kamu nggak kasihan dengan ibu, ya? Kamu nggak kasihan dengan bapak, kok kayak gini terus? Jadi seolah-olah dia anak ini merasa orang yang paling bersalah di dunia ini. Kalau terus kita lakukan itu. Ini juga berbahaya sebagai teman. Ya, kita boleh akrab, tetapi jangan juga sebagai teman ya. Teman juga boleh, cuman dalam arti ada batasan-batasannya. Kenapa? Hal ini dapat tidak ada pembatas antara guru nanti. Ya, bisa jadi kita dia telat kan, ada anak yang telat ya. Yaudah nanti ibu bereskan, nanti bapak bereskan. Pergilah masuk dengan senyum-senyum. Oh, berarti ini dia melakukan posisi sebagai teman. Ini juga berbahaya, efeknya akan datang. Ya. Selanjutnya ada posisi pemantau. Ya, kita melihat ini kesalahan ya, termasuk juga saya. Lihat ya, anak bajunya keluar, masukkan bajunya, ya, dasinya sebagaimana dan sebagainya. Nah ini posisi pemantau dia lebih melihat di mana kesalahannya. Yang posisi yang bagus adalah posisi manajer. Manajer ini dia mampu melakukan keempat semuanya, tetapi dia lebih kepada bagaimana nanti dia kenapa panggilnya anak itu, kenapa kamu telat nak? Apa yang terjadi? Oh saya telat karena mobilnya gak ada jemputan. Emang kamu bangun jam berapa? Jam 6. Oh
Mobil datangnya berapa? Jam 6 kurang 10. Nah, lalu bagaimana yang seharusnya kamu lakukan, nak? Saya harus bangun pagi. Oh gitu ya. Berarti kita mengarahkan anak, menuntun anak, dia mencari tahu, ya, apa yang dia mencari solusi untuk diri dia sendiri. Kita tidak boleh langsung menghukumnya, ya. Yang jelas di posisi manajer ini dia bisa melakukan pemantauan, bisa juga sebagai teman, bisa juga membuat masalah bersalah dan menghukum, ya. Posisi penghukum ini boleh dilakukan, tapi ini adalah jalan terakhir. Itu ilmu yang saya dapatkan, ya. Kelima-lima itu boleh kita gunakan, tetapi harapannya adalah ya posisi manajer, karena tidak ada efeknya. Kalau ini ada penghukum, ada efeknya, pembuat merasa bersalah juga ada efeknya, sebagai teman juga ada efek sama kita nanti, pemantau juga ada. Kalau manajer tidak, kita menentukan rasa tanggung jawab pada anak. Ini ya, ini penjabaran tadi ya. Ini nggak usah. Ini contohnya ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus siswa terlambat datang sekolah. Ini ya, penghukum. Kalau kita penghukum, hormat bendera 1 jam. Tweet kita saya, ya. Kamu selalu saja salah, langsung hukum aja, ya. Kalau perempuan merasa bersalah gimana? Sudah berapa kali Bapak Ibu harus beritahu, nah? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Anak merasa saya salah ya. Maaf Pak. Ulang lagi ya. Dia nanti dari mikir dia nanti. Ya. Sebagai teman, ayolah demi Bapak Ibu. Ya sudahlah, silakan masuk. Ya. Bapak Ibu bereskan nanti. Ayo ingat tidak bantu Bapak Ibu. Nah ini kan bahaya juga itu sih sebagai teman ini. Ini adalah beberapa kalimat yang mungkin kita lakukan. Termasuk ini posisi kontrol. Sebagai pemantau, kalau ada yang telat, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Apa sanksinya? Dan apa konsekuensi? Kalau di media apa? Seperti saya tadi, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kira-kira apa yang bisa kita perbaiki? Dan apa rencana kamu yang akan datang? Jadi, artinya anak, kita berusaha mengarahkan anak untuk mencarikan solusi untuk dirinya sendiri. Kita mengarahkan. Kalau bisa, solusi untuk atas masalah itu adalah solusi dari dia sendiri, dia sendiri. Berarti dia telah menemukan namanya motivasi intrinsik tadi. Nah, muncul pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas? Ya, kenapa tidak hukum saja? Keyakinan kelas ini sangat penting dalam budaya positif. Ya, maka dari itu kita langkah awal seperti saya bilang tadi membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang diulang-ulang akan menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, berarti sudah tumbuh dalam diri anak itu semacam motivasi. Dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan menghindari hukuman dan sebagainya. Apalagi dia sadar, oh ternyata disiplinnya berguna untuk saya ya, bermanfaat untuk saya. Jadi saya tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Sangat penting keyakinan kelas itu kita bikin. Ini ada beberapa langkah untuk membuat keyakinan keras. Yang pertama, kita masuk awal, kita keyakinan keras itu sifatnya abstrak, ya. Kita tanya sama anak, kira-kira apa semangat kelas kita, nak? Jadi jabaran sama anak. Oh kita tidak boleh makan. Kita boleh makan bu. Kita catat saja dulu, kan masih abstrak. Berupa pernyataan universal. Ya kalimat itu sesuai dengan bahasa atau tata bahasa yang baik. Dibuat dalam pernyataan positif ya. Jadi kalau bisa kesepakatan kelas yang kita buat itu dihilangkan kan tidaknya, diarahkan dan tidak terlambat. Kan ada kata tidak ini berarti kata negatif nih. Artinya apa? Bagaimana cara membuatnya? Masuk kelas sesuai dengan waktunya. Disiplin kita ubah ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga menuntut diterapkan. Jadi ketika kita buat keyakinan kelas harus sesuai dengan kondisi kelas kita. Ya. Dilihat dulu, nggak mungkin kita paksakan. Ini bahaya kalau dipaksakan. Jadi ini anak kita jauh-jauh ya. Kita pikirkan kelas hari hujan datang telat paling lama 10 menit. Ternyata dia telat 20 menit. Kan bahaya. Kita sesuaikan dengan kondisi situasi kelas dan lingkungan kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat
membuat keyakinan kelas atau kerusakan kelas tadi itu harus disepakati antara guru murid dan guru ya dalam itu. Jadi kita tidak boleh membuat aturan sendiri, tidak boleh. Anak pun tidak boleh juga membuat aturan sendiri. Kita sepakati sama-sama. Kalau sudah ketuk palu, berarti itu sudah kesepakatan kelas. Kita biasakan itu, maka itu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini yang saya bilang tadi, segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan segitiga restitusi ini adalah membuat anak menjadi mandiri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri anak. Apa tahapnya pertama? Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana konsepnya adalah setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan anak itu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Contoh seperti ini. Jika ada anak berkelahi, kita tanya sama anak, kan lagi panas-panasnya itu. Termasuk yang semalam itu ada yang anak nangis, kita panggil dulu. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya, kenapa kamu marah nak? Kenapa kamu mukul kawannya? Karena saya diejek-ejek, Bu, dibilang bapak saya ini dan sebagainya. Oh, bagaimana cara menstabilkannya? Oh, begitu. Kalau bapak di posisi itu pasti juga akan marah, tidak akan terima itu. Tetapi menurut kamu mukul kawan kamu itu salah atau tidak? Salah. Berarti kita ikuti mainnya dia dulu. Habis itu baru kita tanya sama dia, perbuatan itu salah atau tidak. Ketika sudah stabil anak ini, baru kita masuk ke namanya validasi tindakan yang salah. Tanya, tindakan kamu itu salah atau tidak? Kalau kamu lakukan ini bagaimana? Apa yang akan terjadi nak? Dia suruh cari sendiri. Kita hanya mengantarkan sendiri, mengantarkan anak ini. Ketika dia sudah sadar kesalahannya, berarti kita sudah masuk namanya validasi tindakan yang salah. Oke. Tindakan yang salah ini berarti sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat juga. Ya. Ketika anaknya melanggar tertib, kita lihat nilai-nilai kesepakatan kelasnya mana kamu langgar nak? Saya datang terlambat, Bu, tapi tidak disiplin. Nah, ya. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita nak? Oh, begini, tidak boleh telat. Lalu apa yang harus kita lakukan nak supaya tidak telat lagi? Ya. Datang lebih awal, bangun lebih awal dan sebagainya. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita berupaya memecahkan masalah anak menggunakan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, buat anak itu nyaman dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, tanya sama dia di mana posisinya yang salah. Ya, tapi berdasarkan kesepakatan kelas kita atau sekolah. Selanjutnya itu adalah menanyakan keyakinannya. Ya, keyakinan mana kita, keyakinan kelas mana kita langgar? Nah, bagaimana solusinya menurut kamu? Ya, jadi itu. Misalnya anak ini sudah berdarah, ya ditonjokin tadi kan. Terus menurut kamu, kawan kamu yang kamu tonjok ini salah tak perilaku kamu? Salah. Terus kalau menurut kamu bagaimana solusi yang terbaik nak? Kalau diobati, nah bagus, kita arahkan. Tapi saya nggak bisa, Bu. Ayo kita sama-sama ke UKS, temui pembina UKS dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan. Jadi dia mencari solusinya. Kita hanya mengarahkan anak tersebut. Ini yang tadi ya. Pada saat berbuat kesalahan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Ini beberapa kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi bapak ibu juga bisa memakainya ketika menstabilkan masalah anaknya. Berbuat itu salah wajar dan sebagainya. Ini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa lakukan itu. Ya. Kalimat lainnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini beberapa polisi tindakan yang salah. Kalimatnya ya, boleh ditambahkan lagi nanti. Ini yang saya penting saja. Oke, yang terakhir namanya menanyakan keyakinan. Nah, ini beberapa kalimatnya. Apa keyakinan kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambar sebuah kelas yang ideal menurut kamu, nak? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanya sama dia. Mana anak? Lagi tidak video, cuman karena contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di rumah sama karena kita kan libur waktu itu ya, mungkin bisa dari referensi, cuman suaranya nggak pecah ya. Laptop ini bermasalah. Bentar ya. Ini yang saya buat termasuk tugas saya ini. Ini semua adik saya. Ini pengambilannya berbeda ya. Ini satu bukan baru, satu di nanti ini cara ngeditnya yang luar biasa susah. Ini cepat saja. Dengar ya. Tahu tidak ini lah kalau sekarang ini. Bisa kan? Kebalik. Ini ya Bapak Ibu, contoh penerapan restitusi yang saya buat videonya mungkin bisa jadi bahan referensi Bapak Ibu guru nanti menghadapi masalah anak. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah pengisian. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi identitas yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga guru dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Hal ini akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya.
Selamat pagi, silakan duduk. Tiara tahu kenapa hari ini Bapak panggil sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Kak. Ya, benar. Tapi bukannya semalam itu Tiara masuk ya? Iya, Kak, masuk tetapi tidak mengumpulkan tugas. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maksud Bapak. Namun, setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai alasan. Kira-kira Tiara tidak mengumpulkan tugas, alasannya apa ya? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi mengantuk, Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang Tiara lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita atau belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata Tiara masih ingat. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, Pak. Pertama-tama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Rizky dan saya akan mengumpulkannya besok. Baik, Bapak sangat mengapresiasi kejujuran dan upaya kamu untuk mempertanggungjawabkan tugas kamu. Dan sekarang, silakan istirahat dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Terima kasih, Pak. Permisi. Ya, silakan. Itu kasus yang pertama ya. Ini yang terakhir, kasus yang kedua tidak mengikuti surat gelar pramuka. Ini Bu Arni lah nanti ya. Nadia, Sabtu kemarin kamu tidak ikut surat pramuka ya? Iya, Pak. Maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau jajak air pergi piknik ke Malang. Wah, pasti sangat menyenangkan ya. Bapak juga pasti akan senang jika ada piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, Pak. Soalnya saya tidak ikut surat pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan? Praktik mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa izin kepada pembina pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajarkan ayah, Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Ya, Pak. Insya saya akan bisa lebih tertib lagi. Oke, silakan sekarang lagi istirahat, jangan diulangi lagi ya nak. Itulah kira-kira Bapak Ibu tentang materi bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah ya. Itu ilmu yang saya dapat dan saya bagikan pada Bapak Ibu. Apabila mungkin ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ini manusia biasa yang tentunya punya salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita ya, sharing yang luar biasa. Mudah-mudahan budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita ini ke depannya. Bisa diterapkan oleh kita semua guru dalam mengelola pembelajaran dan mendidik anak. Untuk acara selanjutnya, mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Rizky atau diskusi atau tanggapan. Dibuka oleh Pak Rizky satu pertanyaan jika ada, boleh. Silakan kepada Bu Arni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Pak Rizky
karena yang telah memberikan banyak ilmu ya, bukan sedikit yang dari kami tidak ketahui menjadi tahu. Dan mudah-mudahan kedepannya kami yang duduk di sini bisa bergantian untuk bisa duduk di depan nantinya. Saya ingin bertanya Pak, karena selama ini 2 tahun lebih yang dijelaskan tadi itu banyak yang kena di saya ya, terutama dalam 5 kategori yang ada teman yang di endingnya itu jadi manajer kan, itu juga bisa menjadi space untuk saya pribadi. Kemudian ada juga saya juga sering memberikan apresiasi dalam segi kalimat mantap, keren, tingkatkan lagi, atau bahkan dalam segi memberikan sesuatu kepada siswa gitu kan, dalam apresiasi contohnya atau ulangannya tinggi, atau memberikan sesuatu potensi yang memang belum dimiliki oleh siswa yang lainnya, jadi kita mengapresiasinya gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, dari slide yang telah Bapak sampaikan itu terkait miskonsepsi tentang teori konsep poin nomor 2, itu kan dieksampelkan tadi mengenai pemberian hadiah ataupun pemberian apresiasi gitu. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan ketika siswa mendapatkan prestasi yang tidak dimiliki oleh teman-temannya, atau ketika siswa mendapatkan penghargaan, apa yang harus kita lakukan dari yang Bapak sampaikan tadi, apresiasi mantap atau keren kalimat pun itu kalau bisa dihindari gitu kan. Kemudian dalam segi memberikan reward hadiah juga itu juga tidak baik untuk siswa, karena itu sifatnya sementara gitu kan, itu masuk ke dalam ekstrinsiknya yang ada di luar diri pribadi siswa. Itu yang saya tanyakan. Maaf Pak, karena setiap materi yang Bapak sampaikan itu sebenarnya banyak pertanyaan, jadi saya memberikan 2 pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga siswa yang memiliki keterbelakangan orang tua yang tidak harmonis atau broken home, kemudian tidak mendapatkan kasih sayang, kemudian banyaklah latar belakang yang mengakibatkan siswa ini terlambat sekolah yang seperti Bapak sampaikan. Jadi memang kita sudah menerapkan, dan ada beberapa siswa yang mengalami masalah itu sendiri, termasuk karena saya wali kelas dahulu, ada beberapa siswa yang bermasalah seperti yang Bapak sampaikan gitu kan. Jadi memang sudah kita sampaikan, sudah diberikan solusi, tapi memang endingnya alot gitu ya Pak ya, gitu. Jadi dari Bapak sendiri untuk dalam konseptualnya bagaimana arahnya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih kepada Bu Zara sebagai moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Ani. Ini yang saya tangkap tadi kenapa memberikan penghargaan kepada anak itu dapat menyebabkan anak yang tidak boleh ya. Nah sebenarnya begini Bu Ani, menurut pemahaman saya yang saya pelajari dari modul 1-4, motivasi itu ada 2 di sini. Yang pertama ada ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Kalau ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar dari individu, ya. Tetapi daya tahan itu hanya sementara, ya. Beda dengan yang namanya motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu dia sudah paham, sudah dalam mendarah daging, tanpa adanya disuruh dia melakukan, tanpa ingin dipuji, tanpa mendapatkan hukuman, dia sudah melakukannya langsung. Mungkin datang tepat waktu, itu salah satu termasuk motivasi intrinsik. Nah, seperti yang saya bilang, yang penghukum contohnya, kita menghukum anak, maka efek itulah dendam, rasa benci nantinya. Kalau kita memberikan penghargaan, saya juga pernah melakukan hukuman, sudah pernah saya lakukan. Memberikan pujian, memberikan sesuatu juga saya pernah lakukan. Tapi sebenarnya itu boleh kita lakukan, tapi jangan keseringan. Hal ini nanti menumbuhkan konsep terhadap anak. Ketika kita melakukan ini dapat hadiah, ini dapat hadiah. Efeknya nanti itu jangka panjang. Berarti anak kalau nanti melakukan sesuatu, ini pasti dapat hadiah, ini Bu Ani, ternyata zong.
Akhirnya apa? Anak itu menjadi kecewa. Itu yang saya pahami. Nah, jadi kalau bisa kita menumbuhkan motivasi anak itu adalah motivasi intrinsik, tanpa kita berikan hadiah, tanpa kita takut-takuti. Dia sudah melakukan itu. Ya, dia paham. Oh, kira-kira disiplin ini gak mana? Bermanfaat gak buat kamu? Bermanfaat. Apa sih gunanya? Seperti itu. Jadi dia sudah paham. Ya, kalau nanti kamu kerja, kalau kamu kayak gini, pasti kamu dipecat enggak? Jadi dia tahu sendiri. Ya, sudah darah daging sama dia, tanpa mendapatkan penghargaan, hukuman, dia sudah paham. Itu yang motivasi intrinsik. Yang kedua tadi yang saya tangkap tadi tentang apa tadi Bang? Oh iya, itu dasar ya. Nah, sama-sama kita tahu namanya hidup itu pasti masalah, termasuk kita, ya. Maka dari itu ketika kita mendapatkan masalah, yang saya pahami, kita harus mencari tahu dulu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi pada anak. Apakah kebutuhan kasih sayangnya, kebutuhan kebebasannya, penguasaannya dan lain-lain. Kalau kasus yang tadi kan dia kayaknya sepertinya kasih sayangnya yang tidak dapat ya. Dia kan jauh nih. Anggap saja namanya si L ya. Benar ya si L ya. Nah, si L ini dia kan telat ya, jarang melakukan kenakalan. Artinya apa? Berarti pasti arahnya itu kasih sayang. Kalau dia mendapatkan kasih sayang, pasti dia di sekolahnya bagus. Jadi bukan tugas kita, tidak hanya tugas kita saja. Artinya dalam kegiatan itu kita berkolaborasi di guru dengan orang tua siswa itu adalah mitra, ya. Jadi nanti jangan ibu susah sendiri nanti. Ini kesalahan saya ini kenapa saya nggak bisa melakukan merubah si L ini? Nah maka dari itu saran saya adalah melakukan komunikasi yang efektif dengan bapak orang tuanya. Ya, kalaupun orang tuanya tidak ada, ini akan ribet juga masalahnya. Maka dari itu untuk mengatasi masalah si anak ini, tumbuhkanlah motivasi intrinsik dalam dirinya. Jangan karena dihukum. Ya, nanti kalau kamu nggak datang, ibu lihat besok kamu nggak datang, ibu pastikan kamu tinggal atau mana loyo dia nanti. Coba dekati, boleh. Bisa kita lakukan tuh posisi partner guru sebagai teman boleh. Dia boleh buat nih, penghukum boleh. Tapi ini jalan terakhir sebagai buat masalah-masalah juga boleh. Tapi kalau bisa dihindari. Habis itu sebagai pemantau, kita memantau ya. Nah ini. Yang terakhir kalau bisa, menurut pemahaman saya, yang bisa kita lakukan itu adalah sebagai manajerial. Artinya si anak ini dia paham dengan kesalahannya sendiri untuk membangun yang namanya kemandirian dia untuk mencari solusi agar dia mampu mempertanggungjawabkan perilaku atau sifat yang dia lakukan. Maka dari itu pasti sudah tumbuh nanti motivasi intrinsiknya. Terima kasih, semoga bisa menjawab buat ini. Baiklah, terima kasih kepada Pak Rizky yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Arni. Mudah-mudahan Bu Arni bisa memahaminya dan untuk kita semua sebenarnya. Dan mungkin karena waktu juga untuk pertanyaan berikutnya, dan jika ada hal yang perlu akan kita diskusikan nanti, mungkin kita bisa lakukan di luar forum ini seperti itu. Jadi mungkin pertanyaannya saya cukupkan satu saja. Karena waktu juga saya sebagai moderator mungkin hanya bisa menyimpulkan bahwa mudah-mudahan kita bisa membudayakan penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita, karena untuk melakukan perubahan yang langsung berubah itu butuh proses, dan proses itu memang harus diawali. Jadi sebelumnya kita melakukan motivasi ekstrinsik kepada anak, memberikan berupa hukuman atau imbalan, kalau apresiasi seperti yang biasa kita lakukan, mungkin kita bisa memulainya sedikit demi sedikit dengan menimbulkan motivasi intrinsik dari anak-anak. Dan demikianlah dari saya sebagai moderator. Sekali lagi tepuk tangan kepada Pak Rizky dan untuk kita semua. Mudah-mudahan forum-forum seperti ini dapat kita ikuti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini Bapak memberikan selamat kepada kalian sudah naik ke kelas yang selanjutnya ya, kelas 2. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat namanya kesepakatan kelas ya. Kira-kira kalian dalam proses pembelajaran kayak mana bagusnya? Ada yang punya usulan? Saya apa tuh? Usulan ada kebersihan kelas apa? Menjaga kebersihan kelas. Kita catat ya. Kesepakatan kelas. Satu, menjaga kebersihan kelas. Oke, ada yang bilang usul lain? Oke, silakan. Daftar tepat waktu. Benar nih? Benar ya? Daftar tepat waktu. Jadi nggak ada lagi telat-telat ya? Telat. Ada dispensasinya nanti ya. Oke. Yang ketiga ada usulan? Oke. Aktif dalam pembelajaran. Benar ya, aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga nih, ada usaha lain? Oke. Saling menghargai. Perlu ini? Perlu. Saling menghargai saja. Menghormati juga ya. Menghormati. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya Pak, Oke, apa? mengerjakan dan mengumpulkan tugas sekolah Pak. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Mengerjakan dan mengumpulkan waktu. Cukup? Jadi ini ada 5 kesepakatan kelas kita yang kita akan laksanakan dalam semester ini. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Jadi nggak ada lagi yang sampah-sampah yang berserakan. Yang kedua, datang tepat waktu. Nah, telat tanggung risiko ya. Oke, yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Jadi nggak ada lagi yang bully-bully gitu, ya. Nggak ada lagi yang ngejek-ngejek kawan-kawannya, ya. Selanjutnya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, ya. Kalau di sebelumnya ada tuh yang telat-telat ya, mengumpulkan apa semalam tuh penelitian sosial yang telat ya dari akhir-akhir ya. Jadi Bapak berharap di semester ini kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, tidak ada lagi yang namanya tidak mengerjakan tugas dan telat mengumpulkan. Oke, sepakat? Sepakat. Nanti kalau sudah sepakat, mari kita jalankan secara bersama kesepakatan kelas ini. Oke. Untuk menjadi keyakinan kelas. Ya, sekarang itu udah kesepakatan kelas nih, ya. Kita bikin namanya jadikan kelima menjadi kelima lebih bagus. Oke. Namanya adalah keyakinan kelas. Oke. Jadi yang meyakini ini satu kita rame nih. Rame ya? Berarti kami ya? Ya. Kami meyakini dapat menjaga apa nih? Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua apa kalimat ini? Kami meyakini datang ke kelas nih. Kelas tepat waktu. Selanjutnya kami meyakini aktif dalam pembelajaran. dapat aktif ya.
aktif dalam pembelajaran. Apalagi? Kami saling menghargai dan menghormati sesama. Kami meyakini dapat pentingnya tidak nih? Penting, Pak. Pentingnya saling menghargai dan menghormati. saling Menghargai dan menghormati. menghargai Dan menghormati. dan Menghormati. menghormati. Terakhir, Kami meyakini dapat mengerjakan dan mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. tugas tepat waktu. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Oke? Sepakat ya? Selamat.